sebuah sudut dunia yang sering terlewatkan oleh hiruk-pikuk manusia. Hidup seekor makhluk mungil yang tubuhnya dipenuhi duri. Ia bukan singa yang gagah, bukan burung elang yang terbang tinggi, bukan pula kucing yang manja di pangkuan. Ia adalah hedgehog atau yang lebih kita kenal landak mini. Makhluk kecil yang memilih berjalan dalam sunyi dan menyimpan rahasia kehidupan di balik ribuan durinya. Pernahkah kita merenung bahwa di balik tubuh kecilnya, landak mini menyimpan filosofi hidup yang dalam? Bahwa dalam kesendirian dan keheningan, ia justru menemukan makna, perlindungan, dan keunikan yang tak dimiliki makhluk lain. Dalam beberapa menit ke depan, bersama-sama mengenal lebih dekat lagi tentang hewan ini, menyelami anatomi, perilaku, habitat, sembari merenungkan makna-makna kehidupan yang ia ajarkan pada kita. Bayangkan sebuah tubuh mungil, panjangnya hanya sekitar 12 hingga 17 cm. Beratnya tak lebih dari 1 kilogram. Namun di atas tubuh kecil itu, tumbuh sekitar 5 hingga 7.000 duri. Rambut yang telah berevolusi menjadi pelindung alami. Duri-duri ini bukan sekadar hiasan, melainkan perisai yang menjaga landak mini dari ancaman dunia luar. Duri landak mini terbuat dari keratin, protein yang sama dengan rambut dan kuku manusia. Namun, struktur duri ini unik. Berongga di dalam, ringan namun kuat, sehingga landak mini dapat membawa ribuan duri tanpa merasa terbebani. Saat lahir, bayi landak, Hoglet, tidak langsung memiliki duri tajam. Duri pertamanya masih lunak, tersembunyi di bawah kulit tipis, baru mengeras beberapa jam setelah lahir. Alam seolah mengerti bahwa perlindungan pun harus menunggu waktu yang tepat agar tidak melukai sang ibu. Wajah landak mini tampak polos, dengan moncong runcing dan hidung basah yang selalu mengendus lingkungan. Matanya bulat, kecil, dan agak menonjol di sisi kepala. Indera penglihatannya memang tak terlalu tajam, namun penciuman dan pendengarannya sangat luar biasa. Telinga bulat, kadang memanjang, menangkap suara-suara halus di malam hari. Kaki-kakinya pendek, namun cakar-cakarnya melengkung, kuat untuk menggali tanah atau mencari makanan di bawah dedaunan. Perut landak mini lembut, tanpa duri, menjadi bagian paling rentan dari tubuhnya. Maka, ketika bahaya datang, ia akan menggulung tubuhnya menjadi bola, menyembunyikan kelembutan di balik barisan duri yang menegak. Inilah paradoks kehidupan, kelembutan dan kekuatan, kerentanan dan perlindungan, menyatu dalam satu tubuh kecil. Landak mini adalah makhluk malam, nokturnal. Saat dunia manusia terlelap, ia justru bangkit. Dalam gelap, ia menemukan dunianya sendiri, jauh dari sorot mata dan kebisingan. Sifat soliter atau penyendiri adalah ciri khas landak mini. Ia tidak mencari keramaian, tidak membentuk kelompok besar. Hanya saat musim kawin atau ketika induk merawat anak-anaknya,
Landak Mini berbagi ruang dengan sesamanya. Selebihnya, ia memilih berjalan sendiri, menjaga wilayah kecil yang menjadi dunianya. Kesendirian bukanlah kesepian baginya, melainkan cara untuk bertahan, cara untuk mengenal diri, dan cara untuk tetap waspada. Ada satu perilaku unik yang sering membuat para pemilik Landak Mini terheran-heran. Self-anointing atau anointing. Ketika menemukan bau atau rasa baru, Landak Mini akan menjilat, mengunyah, lalu menghasilkan busa di mulutnya. Busa itu kemudian dioleskan ke duri-durinya dengan gerakan lidah yang akrobatik. Para ilmuwan belum sepenuhnya memahami tujuan perilaku ini. Ada yang mengatakan sebagai kamuflase. Ada pula yang menduga sebagai perlindungan dari predator atau sekadar bentuk eksplorasi sensorik. Namun di balik keanehan itu tersimpan pesan bahwa setiap makhluk punya cara sendiri untuk beradaptasi, untuk mengenal dunia, dan untuk melindungi dirinya. Landak Mini juga dikenal sebagai penjelajah yang lincah. Meski tubuhnya kecil dan langkahnya pelan, ia mampu berpindah tempat dengan gesit, memanjat, menggali, bahkan berenang jika diperlukan. Setiap malam, ia menjelajah wilayahnya, mencari makanan, dan menandai batas-batas dunianya dengan aroma khas. Dalam keheningan, ia menjadi pengembara sejati, menyusuri kehidupan dengan langkah-langkah kecil, namun penuh makna. Di alam liar, Landak Mini bukan penghuni satu jenis habitat saja. Ia ditemukan di hutan, sabana, padang rumput, gurun, bahkan taman kota dan kebun rumah manusia. Persebarannya luas, dari Eropa, Asia, hingga Afrika, dan sebagai spesies introduksi di Selandia Baru. Namun di Indonesia, Landak Mini bukan hewan asli. Yang ada di negeri ini adalah hasil impor, terutama dari Afrika, yang kemudian dikembangbiakan sebagai hewan peliharaan. Habitat alami Landak Mini selalu menyediakan tempat berlindung, semak-semak, tumpukan daun, lubang di tanah, atau liang yang ditinggalkan hewan lain. Landak Mini adalah makhluk yang sangat adaptif. Ia mampu bertahan di lingkungan yang panas dan kering, namun juga bisa hidup di daerah yang lebih lembab dan sejuk. Di daerah tropis atau subtropis, mereka tetap aktif sepanjang tahun, hanya menyesuaikan pola aktivitas dengan suhu dan ketersediaan makanan. Habitat yang baik bagi Landak Mini selalu menyediakan ruang untuk bergerak, tempat bersembunyi, dan sumber makanan yang cukup. Di alam, mereka berperan sebagai pengendali populasi serangga dan invertebrata, sekaligus menjadi bagian dari rantai makanan sebagai mangsa bagi predator seperti burung hantu, rubah, dan musang. Dalam ekosistem, Landak Mini adalah simbol keseimbangan. Kecil, namun punya peran besar dalam menjaga harmoni alam. Apa yang dimakan Landak Mini? Di alam liar, ia adalah insektivora, pemakan serangga, namun juga omnivora oportunis. Makanan utamanya adalah serangga, cacing tanah, siput, ulat, dan berbagai invertebrata kecil. Namun, ia juga tak menolak telur burung, anak tikus, kadal kecil, bahkan buah-buahan, jamur, dan akar tanaman. Sistem pencernaan Landak Mini dirancang untuk mencerna makanan tinggi protein dan rendah lemak. Organ pencernaannya pendek, metabolismenya tinggi, sehingga ia membutuhkan asupan protein yang cukup setiap hari. Di alam, ia berburu dengan mengandalkan penciuman dan pendengaran, karena penglihatannya kurang tajam. Ia akan mengendus tanah, mencari mangsa yang bersembunyi di bawah daun atau tanah.
Dalam perawatan manusia, makanan landak mini bisa berupa pelet khusus. Makanan kucing berkualitas tinggi, tinggi protein, rendah lemak. Serangga hidup seperti jangkrik, ulat Hongkong, atau ulat bambu, serta tambahan buah dan sayuran dalam jumlah terbatas. Dalam setiap suapan, landak mini mengajarkan kita tentang keseimbangan, bahwa hidup bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menikmati keberagaman dan menjaga harmoni dalam tubuh kecilnya. Landak mini, dalam sunyi dan kesendiriannya, mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Ia tidak mencari keramaian, tidak berlomba menjadi pusat perhatian. Ia berjalan pelan, menikmati setiap langkah, dan menemukan makna dalam keheningan. Dalam dunia yang serba cepat dan bising, landak mini mengingatkan kita untuk sesekali berhenti, merenung, dan mendengarkan suara hati. Kesendirian bukanlah kutukan, melainkan ruang untuk mengenal diri, untuk tumbuh, dan untuk menemukan kekuatan dalam kelemahan. Duri-duri di punggungnya adalah simbol perlindungan, namun juga pengingat bahwa setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan. Kita pun dalam hidup ini sering membangun duri, benteng perlindungan dari luka dan ancaman. Namun, di balik duri itu, selalu ada kelembutan, kerentanan, dan keinginan untuk diterima. Landak mini juga mengajarkan tentang keunikan. Ia tidak berusaha menjadi seperti makhluk lain, tidak iri pada burung yang bisa terbang, atau kucing yang dielus manusia. Ia menerima dirinya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam dunia yang sering menuntut keseragaman, landak mini mengingatkan kita untuk merayakan keunikan, untuk bangga menjadi diri sendiri, dan untuk tidak takut berbeda. Akhirnya, hidup landak mini adalah perjalanan reflektif tentang bertahan, beradaptasi, dan menemukan makna dalam setiap langkah kecil. Ia tidak pernah tahu apa yang menantinya di ujung malam, namun tetap berjalan, tetap mencari, tetap hidup. Dalam setiap gerakannya, tersimpan pesan bahwa hidup bukan soal besar atau kecil, ramai atau sepi, melainkan soal keberanian untuk berjalan meski dalam sunyi.